Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tema 2, subtema 3 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia pada materi keragaman benda di sekitar. Secara umum, keragaman benda dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, keragaman benda berdasarkan ukurannya, kemudian yang kedua, keragaman benda berdasarkan bentuknya, dan yang ketiga, keragaman benda berdasarkan permukaannya. Nah, pada bagian pertama ini, anak-anak akan belajar tentang keragaman benda berdasarkan ukurannya. Berdasarkan ukurannya, benda dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, benda berukuran besar. Kemudian yang kedua, benda berukuran kecil. Yang ketiga, benda berukuran panjang. Dan yang keempat, benda berukuran pendek. Berdasarkan ukurannya, benda ada yang besar, kecil, panjang, maupun pendek. Nah, kita bisa menggunakan sifat-sifat benda itu untuk membandingkan kedua benda. Contohnya ini, penggaris lebih panjang daripada pensil. Maka, kita bisa menyebutkan bahwa penggaris ukurannya panjang, sementara pensil ukurannya pendek. Contoh berikutnya, bat lebih besar daripada bola pingpong. Nah, maka di sini kita bisa menyebutkan bahwa bat itu ukurannya lebih besar, sementara bola pingpong ukurannya lebih kecil. Baik, berikutnya pada bagian kedua, kita akan belajar mengenai keragaman benda berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, benda dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bentuk benda ada yang seperti bangun datar, ada yang berbentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada benda yang bentuknya tetap, dan yang ketiga, ada benda yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bentuk benda ada yang seperti bangun datar, ada yang berbentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Sebagai contoh, ini ada ubin dan juga jam dinding. Jika kita amati, keduanya berbentuk persegi. Contoh berikutnya ada penggaris dan juga layar perahu. Jika kita amati, kedua benda tersebut memiliki bentuk seperti bangun datar segitiga. Contoh lainnya lagi, ada simpai dan juga roda sepeda. Nah, jika kita amati, kedua benda itu merupakan contoh dari benda yang berbentuk lingkaran. Nah, bentuk benda ada juga yang tetap dan ada juga yang dapat berubah-ubah. Sebagai contoh, buku dan pensil, keduanya memiliki bentuk yang tetap dan tidak dapat berubah. Mengapa demikian? Karena hal ini, buku dan pensil merupakan salah satu contoh dari benda padat, di mana benda padat itu memiliki sifat bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruh oleh tempatnya. Nah, sementara untuk balon, bentuk balon jika kita amati bermacam-macam, tergantung bentuk wadahnya. Begitu juga dengan bentuk minyak goreng yang ada di yang ada di gambar ini. Mohon maaf, ini salah ketik ya, yang dapat berubah-ubah sesuai wadahnya. Jadi untuk kedua benda ini, yaitu balon dan juga minyak goreng. Nah, kalau balon ini merupakan contoh dari benda gas, sementara minyak goreng merupakan contoh dari benda cair. Kedua-duanya memiliki sifat yang hampir sama, yaitu bentuknya dapat berubah-ubah karena menyesuaikan dari wadahnya. Jadi untuk balon dan juga minyak goreng yang merupakan contoh dari benda gas dan benda cair memiliki bentuk yang berbeda dari benda padat. Berikutnya pada bagian ketiga, kita akan mempelajari mengenai keragaman benda berdasarkan permukaannya. Berdasarkan permukaannya, benda dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, benda yang permukaannya halus, kemudian kasar, dan juga lunak. Nah, sebagai contoh, tisu dan tepung ini merupakan contoh dari benda yang permukaannya halus.
Kemudian yang kedua ada butiran pasir dan kulit pohon. Nah, ini jika dipegang permukaannya kasar. Dan yang ketiga ada tanah liat dan plastisin yang sifatnya lunak dan mudah dibentuk. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan singkat mengenai keragaman benda yang ada di sekitar kita. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk belajar anak-anak di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.